Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Angkatan 55, subkelompok 2B dengan anggota Harun, Chandra, Nurul, Rofika, dan Sultan akan mengangkat tema tentang ketahanan iklim dan bencana banjir. Untuk identifikasi isu, yang pertama, tingginya frekuensi banjir di beberapa wilayah Jakarta. Yang kedua, tingginya frekuensi banjir longsor di beberapa wilayah Jakarta. Lalu yang ketiga, kurangnya ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk identifikasi isu, kami memasukkan beberapa berita yang ada di internet ke dalam isu tersebut. Analisis APKL isu prioritas. Tingginya frekuensi bencana banjir di wilayah Jakarta dengan skor 18, tingginya frekuensi bencana longsor di beberapa wilayah Jakarta dengan skor 14, kurangnya ruang terbuka hijau di Jakarta dengan skor 13. Isu utama yang kita ambil tingginya frekuensi bencana banjir di beberapa wilayah Jakarta. Keterkaitan isu utama dengan manajemen ASN, tingginya frekuensi bencana banjir di Jakarta menunjukkan pentingnya penguatan manajemen ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. ASN di instansi terkait perlu memiliki kompetensi teknis dalam mitigasi banjir, pengelolaan drainase dan respon darurat. Penanganan bencana banjir melibatkan beberapa OPD. Kemampuan ASN dalam koordinasi dan kolaborasi antar OPD menentukan efektivitas respon. ASN perancang kebijakan berperan dalam menyusun rencana tata ruang, regulasi sempadan sungai, dan program normalisasi. ASN harus siap memberikan pelayanan prima kepada warga terdampak banjir, seperti pengungsian, bantuan logistik, pemulihan antar area yang terdampak banjir. Berikut adalah fishbone diagram terkait dengan tingginya frekuensi bencana banjir di beberapa wilayah Jakarta. Yang pertama ada faktor alam, curah hujan ekstrim. Yang kedua pembuangan sampah ke sungai atau drainase yang menyumbat aliran air. Yang ketiga infrastruktur drainase tidak memadai. Yang keempat tata ruang, master plan drainase yang tidak diperbaharui. Yang kelima kebijakan, kurangnya pengelolaan tata air dan sistem drainase yang terintegrasi. Analisis USG isu utama di Jakarta. Penyebab isu utama yang pertama, minimnya daerah resapan atau RTH dengan total 13. Yang kedua, penyempitan sedimentasi sungai dengan total 14. Yang ketiga, penurunan muka tanah atau land subsidence dengan total 15 dan menempati peringkat pertama. Dampak dari masalah isu utama. Yang pertama yaitu kesehatan dan kesehatan lingkungan, yaitu timbulnya risiko penyakit. Yang kedua, ekonomi dan bisnis, menyebabkan penurunan omset pedagang. Yang ketiga, sosial dan permukiman, yaitu kerusakan tempat tinggal. Yang keempat, infrastruktur dan transportasi, adalah kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas umum. Penentuan solusi prioritas menggunakan metode McNamara. Solusi yang pertama yaitu pembangunan sumur resapan dan taman terbuka hijau dengan total 11, yang kedua normalisasi sungai dengan total 12, dan yang ketiga stop pengambilan air tanah dengan total 14 pada peringkat 1. Lalu alternatif solusi yang kami dapatkan yang pertama pengalihan ke air pump, kedua pengetatan izin, ketiga penggunaan air secara bijak atau water saving, keempat percepatan pipanisasi pam jaya, yang kelima optimalisasi sumber resapan, keenam sanksi hukum. Lalu keterkaitan solusi dengan Smart ASN, yang pertama integritas itu tegas dalam penegakan sanksi hukum dan pengetatan izin, nasionalismenya menjaga kedaulatan wilayah. Untuk profesionalisme, ASN dituntut bekerja secara efektif, tepat waktu, dan sesuai standar teknis. Untuk wawasan globalnya, mengadopsi praktik terbaik dari kota-kota dunia. Untuk teknologi, memanfaatkan data spasial dan sensor digital. Untuk kemampuan bahasa asing, mempelajari literatur teknis internasional. Hospitality memberikan edukasi dan menangani keluhan warga. Untuk networkingnya, ASN membangun jejaring antara pemerintah daerah, Pamjaya, pengelola gedung tinggi. Lalu dari isu dan solusi, kami mendapatkan gagasan kreatif penurunan frekuensi banjir dengan stop pengambilan air tanah. Ya, terima kasih. Sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.